Pemirsa Oku TV, ketemu lagi bersama saya Sri Agustati dalam program Bicara Sudut Pandang. Dan hari ini program Bicara Sudut Pandang dalam program spesial yaitu episode Ngopi, Ngobrol Pintar seputar inovasi. Dan hari ini alhamdulillah sudah hadir di studio kita ada Ibu Ira Selvina, STMM, selaku Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapeda dan Litbang. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Mbak Sri. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, Ibu, kita akan ngobrol-ngobrol nih seputar inovasi yang dilaksanakan oleh Bapeda dan Litbang dan juga OPD-OPD yang ada di Kabupaten Oku Timur. Tapi sebelumnya pengen tahu dulu sih apa tugas dan fungsi di Bapeda Litbang ini sendiri. Kalau untuk bidang Litbang sendiri itu sebenarnya banyak, Mbak, karena di situ ada 3 kasubit, tapi salah satu kasubitnya itu kasubit inovasi. Jadi makanya untuk leading sektor tentang inovasi itu ada di bidang Litbang, karena salah satunya ada kasubit infrastruktur dan teknologi dan inovasi. Maka kenapa adanya inovasi akhirnya di bidang Litbang. Di bidang Litbang ya. Jadi memang ada tupoksinya di situ ya. Di sana iya. Ya. Sehingga akhirnya Bapeda Litbang yang menjadi leading sektor dari inovasi-inovasi yang dilakukan. Gitu. Nah, untuk kenapa muncul inovasi-inovasi daerah? Itu kan berdasarkan dari PP 38 tahun 2017 itu memang ada instruksi dari pusat bahwa setiap daerah harus melakukan inovasi daerah. Kemudian pada tahun 2018 itu Kemendagri RI melalui Badan Penelitian dan Pengembangannya juga itu mengadakan lomba inovasi yang diberi nama dengan IGA, yaitu Innovative Government Award, yang pada tahun 2018 itu Oku Timur belum sama sekali mengikuti, jadi datanya belum masuk. Tetapi pada tahun 2019 itu juga belum ikut. Nah, pada saat 2020 kabupaten kita bisa mengikuti IGA tersebut, dan alhamdulillah itu Kabupaten Oku Timur menjadi salah satu kabupaten yang sangat inovatif dan mendapatkan penghargaan dari Kemendagri RI, tetapi belum bisa mendapatkan dana insentif daerah karena kita bukan kabupaten terinovatif, tapi hanya sebatas kabupaten sangat inovatif. Itu yang kalau mendapatkan dana insentif daerah itu untuk kategori kabupaten yang terinovatif. Gitu. Nah, makanya dari itu Pak Bupati menginginkan pada tahun 2021 itu menurun, kita menjadi kategori kabupaten yang kurang inovatif karena memang yang masuk ke dalam yang masuk datanya itu hanya sedikit. Jadi kita menjadi kabupaten yang kurang inovatif. Maka pada tahun ini Pak Bupati mengharapkan dikeluarkanlah Perbup Inovasi nomor 72 tahun 2021, mengharapkan satu OPD itu ada satu inovasi. Ya. Oh, jadi itu yang akhirnya melatar belakangi inovasi gitu ya. Nah, untuk Kabupaten Oku Timur sendiri mengadakan lomba inovasi daerah itu sudah dari tahun 2020. Oke. Iya, dan untuk saat ini di 2022 ini sudah berapa OPD yang melaksanakan inovasinya sendiri? Itu per tahun kan, Mbak. Kalau kita kan mengadakan lomba inovasi setiap tahun. Itu pada tahun 2020 itu inovasi yang masuk ke kami itu ada 46 inovasi dari semua OPD, tapi kategorinya itu hanya sebatas OPD kemarin kita menjaringnya. Tetapi pada tahun 2021 itu kita ada 3 kategori, yaitu OPD, kecamatan, dan puskesmas. Itu ada 32 inovasi yang masuk ke kita. Nah, untuk di tahun 2022 ini kategorinya kita tambah lagi dari OPD, kecamatan, puskesmas, perguruan tinggi, dan masyarakat. Nah, sampai sekarang saat ini baru masuk ada 30
inovasi yang sudah masuk. Tapi itu pun karena masih kami tunggukan sampai akhir Juli ini. Iya, jadi masih berjalan lah ya. Masih berjalan, dari 35 itu mungkin akan bertambah. Ya. Karena untuk masyarakat dan perguruan tinggi kan baru disuratin. Kalau OPD kan memang sudah ada sosialisasi di bulan April kemarin. Kalau yang ke masyarakat kan memang baru mau disebar infonya. Iya. Manfaat dari inovasi ini sendiri apa sih, Bu? Manfaatnya itu banyak. Satu, pertama dia memecahkan masalah yang ada, misalnya kayak di OPD yang tadinya waktu untuk melaksanakan suatu pekerjaan itu lama, itu bisa menjadi efisien. Terus bisa meningkatkan daya kreatif dan imajinatif dari ASN yang ada, dan keuntungannya juga salah satunya seperti kalau yang kita lihat kalau misalnya melihat dari reward ya Mbak, kalau melihat reward kan kalau yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri itu kan akan mendapatkan dana insentif daerah, jadi memang banyak manfaatnya. Jadi banyak sekali manfaatnya ya, pelaksanaan inovasi ini sendiri. Nah, tadi sempat disampaikan di 2020 kita walaupun bukan yang terinovatif ya, tetapi sangat inovatif. Kemudian di tahun 2021 agak sedikit menurun. Nah, boleh sedikit diceritakan apa sih yang menjadi penyebab dan siapa saja di tahun 2021 itu yang melaksanakan inovasi? Kalau di 2020 itu ada 46 OPD yang menyampaikan inovasi ke kami. Tetapi pada tahun 2021 itu menurun, hanya ada 32 inovasi yang masuk ya. Mungkin karena faktor pertama memang kami akuin juga itu indikator yang harus dipenuhi oleh OPD tersebut memang banyak Mbak, ada 21 indikator yang diminta oleh Kemendagri RI, dan kemudian pada tahun 2021 ada perubahan sistem juga di Kemendagri itu. Jadi mungkin dari situ juga kita menurun nilainya itu kan, faktor menurun nilainya tidak seperti tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya di tahun 2020 inovasi yang disampaikan, indikator yang disampaikan itu tetap mendapat nilai. Nah, tetapi pada tahun 2021 itu indikatornya sudah ditentukan, harus ada 5 indikator wajib yang harus dipenuhi. Nah, kalau 5 indikator wajib ini tidak terpenuhi, maka nilainya pun tidak bisa maksimal. Nah, maka itulah akhirnya nilai Kabupaten Lombok Timur menurun pada tahun 2021 ya, dan ini akan berupaya di istilahnya digenjot terus ya. Makanya pada saat awal tahun kemarin itu kami dari Bapak Danlitbang mengadakan sosialisasi untuk menyampaikan apa-apa saja yang menjadi indikator dari Kemendagri tersebut agar bisa mencapai nilai yang kita harapkan. Oke. Baik, pemirsa Lombok TV, menarik ya seputar inovasi yang kita perbincangkan bersama Ibu Ira pada hari ini, dan kita break sejenak. Setelah ini kita akan kembali ngopi. Pemirsa Lombok TV, kembali lagi bersama saya Sri Agustati dan Ibu Ira dalam Bicara Sudut Pandang, episode spesial kami Ngopi Ngobrol Pintar seputar inovasi. Baik, Bu Ira, kita lanjut lagi nih. Tadi sempat disampaikan memang ada sedikit penurunan di tahun 2021, dan mudah-mudahan ini akan terus digenjot ya Bu ya di tahun ini. Semoga kita bisa menjadi yang terinovatif lagi nanti. Nah, untuk 2021 sendiri di tingkat kabupaten ini siapa-siapa saja sih yang inovasinya terinovatif itu? Untuk di kategori OPD ini ada 3 dinas, yaitu yang pertama PUTR, yang kedua itu Diskominfo sendiri, yang ketiga itu DPPA yang masuk dalam 3 besar. Dalam 3 besar. Iya, terkategori inovatif. Ini kategori terinovatif gitu ya. Dan ini dilihat dari sudut mana nih? Akhirnya terpilih menjadi yang terinovatif. Karena kalau dari, kan kita tadi dari awal sudah ngomong bahwa itu ada penilaiannya berdasarkan indikator. Nah, pertama kan kita berkas dulu itu diverifikasi nanti oleh
juri, kemudian ada wawancara. Nah, kemudian nilai itu direkap dari hasil nilai tersebutlah, maka didapatlah 3 besar tadi. Oke, dan untuk 2022 sendiri langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Bapeda dan Litbang? Salah satunya seperti ini Mbak ya, salah satunya yaitu acara ngopi ini. Ini salah satu permintaan juga dari Ibu Bupati bahwa untuk lebih memasyarakatkan lagi inovasi ke masyarakat, karena di OPD juga sendiri itu banyak yang belum tahu juga bahwa kita mengadakan lomba inovasi. Nah, agar lebih terpacu lagi untuk meningkatkan nilai kita itu, maka salah satunya untuk ngopi ini, kemudian lomba inovasi yang tadinya hanya terbatas di 3 kategori, ini kemudian kita tingkatkan lagi ditambah dengan kategori perguruan tinggi dan masyarakat. Jadi untuk tahun ini masyarakat boleh mencoba untuk ikut ya dalam lomba inovasi ini. Bisa disampaikan kalau ada masyarakat yang mempunyai inovasi, itu bisa disampaikan melalui Bapeda dan Litbang Oku Timur. Iya, baik Ibu, terakhir nih harapannya di tahun 2022 ini apa sih? Kalau harapannya bukan harapan kita saja ya Pak, bukan harapan Bapeda dan Litbang, tetapi ini selain memang harapan Pak Bupati, juga harapan pemerintah Kabupaten Oku Timur agar kedepannya Kabupaten Oku Timur itu menjadi salah satu kabupaten terinovatif di Indonesia dan akan mendapatkan dana insentif yang akan diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Mudah-mudahan kita bisa, walaupun hanya masuk 10 besar, itu tetap akan mendapatkan nilai DID tersebut. Oke, mudah-mudahan ya Bu ya, harapan kita bersama bahwa di tahun 2022 kita bisa masuk ya paling tidak 10 besar 10 ya. besar, walaupun tidak menjadi juara pertama, walaupun tidak menjadi yang terinovatif gitu kan, tetapi paling tidak kita bisa masuk 10 besar ya. Baik, pemirsa Oku TV, inilah akhir dari bincang-bincang kami ngopi bersama Ibu Ira pada hari ini, ngobrol pintar seputar inovasi. Dan selesai untuk program Bicara Sudut Pandang pada hari ini. Terima kasih Ibu Ira untuk waktunya. Kemudian juga apa yang sudah disampaikan tadi ini betul-betul semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya. Saya Sri Agustati, saya Ira Selvina. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.